Nat, kita kan dari lahir bisa dibilang tumbuh kembangnya di Jakarta kan. Iya, Gue yakin pasti banyak banget kenangan yang lo rasain waktu pas di Jakarta itu sendiri. Entah tentang budayanya, kegiatan di dalamnya, atau bahkan pembangunan setiap fasilitas-fasilitasnya. Kota yang selalu rame, nggak pernah mati setiap waktu gitu. Tapi ternyata tetap aja ada aja kejadian-kejadian mistis yang berusaha hadir di tengah hiruk pikuknya Jakarta, Nat. Sama kayak pengalaman dari beberapa pendengar kita malam ini, mereka punya kenangan horor tentang Jakarta. Lebih tepatnya kenangan horor yang penuh teror yang mereka alamin sendiri. cerita pertama tentang kenangan Jakarta dari pendengar Scary Things. Ini kiriman dari Tia. Dia Oke. itu seorang karyawan swasta. Oke. Nah, jadi perusahaan tempat Tia kerja ini pada dasarnya emang punya beberapa kantor cabang gitu di sekitaran Jakarta. Hmm. Nah, karena Tia udah kerja buat beberapa tahun, akhirnya dia naik jabatan lah dan dapat kesempatan buat pindah ke kantor pusat yang lokasinya di sekitar Harmoni, Jakarta Pusat. Oke. Nah, mungkin kalian ngeh nih, di beberapa tempat kayak gedung tinggi perkantoran, mall, atau bahkan hotel, biasanya tuh nggak ada kan lantai yang benar-benar ditulis kayak lantai 4 sama lantai 13. Iya, jarang. Ya kan? Iya. Ya banyak orang yang bilang kalau misalkan dua angka itu angka sial atau angka nggak baik lah. Tapi balik lagi, itu kan soal kepercayaan masing-masing ya. Buktinya di kantor pusat yang bakal dituju sama Tia ini, ada tuh dua lantai itu, lantai 13 sama lantai 4. Awalnya pun Tia juga cuek-cuek aja, tapi lama-kelamaan pas beberapa hari kerja di sana, Tia berubah pikiran, Moy. Kayaknya emang lantai 4 atau lantai 13 itu lebih baik nggak ada sebenarnya. Hmm. Apalagi kebetulan juga ruang kerjanya si Tia ini nanti bakalan ada di lantai 13. Bener aja, Nat Boy. Pas menuju akhir tahun kayak biasanya, Tia ini harus ngelakuin semacam pembukaan perusahaan gitu-gitulah. Udah pasti butuh waktu yang lama kan. Sebenarnya bukan bagian finance, cuman dia kena imbasnya lah untuk ngurusin juga sesuatu yang harus diselesain. Ya pokoknya di akhir tahun itu. Oke. Dan karena emang dia nggak mau libur akhir tahunnya keganggu, akhirnya Tia tuh emang niat buat sekalian datang pagi-pagi banget gitu ya, buat ngejar kerjaan dan tetap bisa pulang tepat waktu. Jadi Tia itu nyampe kantor hari itu sekitaran jam 6 pagi. Kantornya tuh beneran masih sepi. Udah tuh, dia jalan ke arah lift, habis turun dari kendaraannya, terus langsung naik ke arah lantai 13 sendirian. Pas baru banget liftnya itu naik, gak tahu siapa yang mencet, masa tiba-tiba si lift ini tombol lantai 4-nya itu kepencet. Oke. Masih pagi padahal nih. Tia diem aja, dia pikir error. Yaudah kayak nanti bakal naik lagi kali. Sampai akhirnya beneran, itu pintu lift kebuka di lantai 4. Dan ruangannya beneran masih kosong, gak ada siapa-siapa. Nah biasanya si lift yang dinaikin sama Tia ini ketutupnya tuh gak lama. Kalau misalkan lama, tandanya ya lagi nunggu orang-orang pada mau masuk atau keluar. Oke. Nah ini tuh kayak gitu. Wow. Kayak liftnya kebuka, gak ketutup-tutup. Kayak emang lagi ada banyak orang masuk gitu. Padahal balik lagi, gak ada siapa-siapa. Cuman Tia doang sendiri di situ. Udah tuh, Tia coba buat nenangin diri. Dan akhirnya dia sampai juga di lantai 13, lantai tempat kerja dia. Jadi buat gambaran aja, ruangan kantor Tia ini kebetulan emang masih harus jalan masuk lagi gitu. Jadi keluar lift, kayak ada lorong, terus ada kaca pintu gitu. Dan sebelum masuk ke ruangan itu, ada pintu yang kalau misalkan dibuka itu harus pakai fingerprint. Kayak absen gitu loh. Nah Tia masuk aja gampang. Ruangannya benar masih kosong tuh. Tapi pas Tia baru banget duduk di kursinya, tiba-tiba dari depan pintu ruangannya itu kedengeran suara dari si mesin fingerprintnya itu. Ada kayak suara, silakan coba lagi. Nah, Oke. artinya kalau kayak gitu berarti ada yang mau coba masuk tapi nggak bisa kan? Lu ngerti kan maksud gue? Nah kayaknya memang ada orang yang mau masuk ke dalam ruangannya tapi belum kedaftar gitu identitasnya. Tapi nggak ada siapa-siapa kan? Nah Tia kira nggak ada siapa-siapa. Ya udah Tia ngeliat lah ke arah pintu kacanya. Dan dia ngeliat kalau di situ emang kelihatan kayak ada bayangan orang gitu dari luar. Oke. Nah Tia niatnya nyamperin buat ngebukain pintu itu, atau ya minimal nanyain kalau emang ada orang asing gitu.
Tia ngedeket ke pintu, bayangan orangnya tuh masih ada, masih kelihatan, masih jelas. Tapi tahu nggak Nat, Moy? Begitu Tia buka pintunya, dek, tiba-tiba nggak ada siapa-siapa di depan ruangan. Wah, anjing. Tia langsung tutup pintunya, balik badan lah karena takut. Dan baru aja dia nutup pintu, sekarang malah ada suara dari mesin fingerprintnya. Suaranya kayak, silahkan masuk. Gitu. Padahal tadi tuh kayak Tia emang cuman ngelongo aja keluar. Dia nggak ngeluarin badannya gitu. Dan emang nggak fingerprint lagi. Wah, di situ Tia langsung cepet-cepet dibalik ke kursi kerjanya. Dan kebetulan kayak bentuknya tuh kayak kubikel gitu. Jadi Tia langsung ngerjain lah kerjaannya dia sambil agak nunduk, biar dia nggak bisa ngeliat sekeliling ruangannya. Kayak fokus aja gitu ngerjain kerjaannya. Udah kerja, tiba-tiba dari sudut ruangan itu kedengeran ada suara kayak kursi-kursi roda tuh diseret kesana kesini. Terus meja-meja juga kayak kesenggol, kegeser gitu. Tia jadi nggak fokus lah buat ngerjain kerjaannya dia. Pelan-pelan dia ngeberanin diri buat agak naikin kepalanya dia gitu, ngintip. Dan ternyata di ujung ruangan satunya, agak jauh dari dia, itu kayak ada cewek berdiri ngebelakangin Tia. Rambutnya panjang berantakan, tapi pakai pakaian OB. Sambil kayak lagi ngepel lantai gitu kalau dilihat dari jauh, dari gerakan tangannya. Awalnya Tia bingung itu siapa, tapi dia baru inget kalau beberapa hari lalu katanya emang bakalan ada OB baru di kantor, karena OB sebelumnya tuh udah resign. Jadi ya Tia mikir, oh ini mungkin OB yang baru udah masuk. Wajar sih kalau misalkan jam segini udah mulai kerja kan. Ya namanya OB kan dari pagi juga udah bersih-bersih pasti. Udah mulai tenang tuh Tia, karena dia ngerasa, oh gue gak sendirian deh at least. Nah sama Tia sesekali dipanggil nih buat diajak ngobrol tuh OB. Tapi nih OB diem aja, gak ngerespon. Nah karena gak dijawab dan sepi gitu ya, Tia kayak teriak agak ngebentak dan agak sotoy sih hitungannya, kayak woi mbak gitu. Nah baru aja teriak ngebentak, tiba-tiba cewek itu tuh langsung berdiri tegak kayak kaget gitu, terus ngebanting pelnya ke lantai. Nah Tia langsung lanjut nunduk sambil deg-degan juga, kayak ada takutnya, ada bingungnya juga. Maksudnya kayak kenapa sih mbaknya kayak gitu, bingungnya juga emang gue salah apa gitu loh. Ada perasaan kayak gitulah. Baru juga cuma beberapa detik, Tia yang lagi nunduk di balik kubikelnya dia itu, tiba-tiba dia ngedenger ada suara cewek. Kerasa deket banget Nat, Moy. Suaranya bilang, pagi mbak. Anjir. Nah spontan si Tia langsung kaget. Dia langsung naikin pandangannya. Lo tau gak Nat, Moy, barusan gue bilang kan kalau itu gak ada beberapa detik, tiba-tiba sosok cewek yang dikira OB itu udah nongolin kepalanya persis di atas pembatas kubikel sebelah Tia. Rambutnya panjang kaku nutupin muka, tapi kelihatan gigi putih sama senyumnya lebar ke arah Tia. Jadi yang Tia lihat mbaknya jauh banget, tiba-tiba tuh ada di sebelah dia persis. Dia langsung ngegebrak meja, ketakutan. Dia langsung lari lah cabut keluar ruangan sambil nunggu teman ruangannya pada datang ke kantor. Nah nunggu sekitar 1-2 jam, 1-2 temennya akhirnya datang juga nih. Nah tapi anehnya pas kantor udah mulai rame, pas jam kerja gitu ya, kayak jam 10, 11, 12, OB yang tadi Tia lihat itu beneran gak kelihatan gitu Nat, Moy. Gak tahu pergi kemana. Kayak gak berkeliaran sama sekali gitu loh. Nah karena tadi Tia ini sempat ada beberapa waktu gak ngelanjutin kerjaannya gara-gara takut, alhasil gak ada pilihan selain ya dia ngelembur di kantor. Teman-temannya gak ada yang ngelembur hari itu. Sebenarnya Tia takut karena ya dia sendirian kan di kantor. Cuman mau gak mau kerjaan harus diselesain. Ada kali di situ Tia tuh sampai jam 9 malaman sendirian di ruangan kerjanya. Pas udah selesai kerja, sebelum cabut, Tia ke toilet dulu tuh. Pas jalan, dia ngeliat ada cewek pakaian rapi masuk ke dalam toilet. Tia mikir kayak, oh ini kayak si Debbie nih, teman kantor tapi yang mejanya jauh banget dari Tia gitulah intinya. Tia masuk ke toilet, dia ngeliat kalau teman kantornya ini, si Debbie, itu lagi berdiri di cermin ujung kayak lagi makeup gitu. Tapi pas Tia di dalam toilet, lagi dalam bilik gitu ya, tiba-tiba Tia ngedenger dari luar nih, dari arah wastafel itu ada suara cewek nangis, tapi pelan. Si Tia mikir, wah kenapa nih Debbie nangis. Kelar dari toilet, Tia langsung nyamperin si Debbie ini. Dipanggil sama Tia gak nengok, akhirnya ditepok lah pundaknya. Tahu gak Nat, Moy? Pas balik badan, kata Tia,
cewek ini tuh ternyata nggak lagi make up. Tapi dari tadi ternyata si cewek ini lagi sibuk ngebenerin mukanya pakai kedua tangannya sendiri. Maksudnya? Jadi si cewek ini nyoba buat masang bola matanya ke kelopak matanya sendiri. Anjir. Dengan suara sambil nangis, tapi juga sambil senyum lebar, jadi kayak ngejek gitu. Gila. Anjing, itu mah setan dong. Itu dia. Kok dia teriak dari situ, dia langsung lari, dia balik ke meja kerjanya, dia ambil tas, langsung lah dia lari pakai lift sendirian. Dia turun tuh pakai lift. Nah di situ dia gemeteran banget sebadan-badan. Dia mencet tombol LG kenceng-kenceng, terus merem lah dia. Dia berdiri mepet di ujung lift. Turun, sampai akhirnya ting, lift kebuka. Dia langsung keluar lift. Tapi ternyata itu bukan LG, Nat, Moy. Selama dia merem barusan, itu ternyata liftnya malah berhenti dan kebuka di lantai 4. Ya kebetulan lampu ruangannya tuh udah gelap full mati gitu. Dia jalan mundur pelan-pelan buat masuk ke lift lagi, sambil masih gemeteran tuh. Dia pencet-pencet terus tombol LG, tapi gak tahu kenapa kayak liftnya tuh macet. Pintu liftnya ketutup, tapi tiba-tiba kebuka lagi dan masih di lantai 4, belum turun. Dia pencet-pencet lagi, liftnya ketutup, tapi gak turun lagi, masih kebuka lagi tuh untuk kedua kalinya. Dan di situ dia ngeliat di ujung ruangan jauh di depan dia itu nongol kepala cewek dengan rambut kaku ke bawah, sambil kelihatan senyumnya doang di salah satu kubikel, ngeliatin ke arah lift. Wah, dia ngeliat kayak gitu makin panik kan. Dia pencet-pencet lagi liftnya, pencet-pencet, tutup, tapi kebuka lagi, masih belum turun juga, Nat, Moy. Lu tau gak, sosok yang tadi Tia lihat, yang dari ujung, itu beneran udah berdiri tegak persis di depan lift. Anjing, merinding gua. Sambil teriak ngejerit ke arah Tia. Gila. Wah, itu gila banget sih. Tia cuma bisa merem, dia teriak-teriak ketakutan sambil jarinya tuh terus mencet tombol LG di situ. Suara teriakannya pun kerasa tambah deket aja. Tapi untungnya pintunya ketutup dan liftnya bisa turun pelan-pelan. Pas nyampe di bawah ternyata udah ada pas satpam yang nungguin lift kebuka. Soalnya katanya dari tadi si satpam itu ngedengar ada suara teriakan gitu, takutnya kenapa-napa. Detik itu juga Tia langsung cerita apa yang dia alamin barusan ke si pas satpam ini, sambil masih panik tuh di situ. Tapi kata pas satpamnya, si Tia disuruh pulang aja istirahat di rumah. Besok kalau misalkan ketemu bakal diceritain lah lebih lanjut. Maksudnya kayak udah mbaknya tenang dulu aja, yang penting sekarang udah gak kenapa-napa, udah pulang aja lah, intinya gitu kata pas satpamnya. Udah tuh Tia langsung cabut sambil jalan cepet-cepet keluar dari area kantor. Sesekali dia balik badan gitu buat ngeliat ke arah jendela lantai 4. Tadi kan lampu pada mati ya. Nah kata Tia, pas dia ngeliat ke atas ke lantai 4 itu, dia ngeliat dari jauh tuh kayak lampunya mati nyala gitu. Waduh. Gak tahu siapa yang mencet. Tapi intinya singkat cerita, Nat, Moy, di beberapa hari kemudian pas Tia ini ngantor dan ketemu si satpamnya ini, akhirnya diceritain lah kalau ternyata khusus di lantai 4 dan lantai 13 kantornya itu emang ada penghuninya. Penghuninya siapa? Ya sesimpel ada jin yang emang bisa menjadi quote unquote sosok manusia gitulah. Atau bahkan kelihatannya mirip kayak orang-orang yang kita kenal. Nah sosok-sosok ini tuh katanya keluar kalau ruangan beneran gak ada penerangan sama sekali. Makanya lantai 4 sama lantai 13 katanya kalau malam sengaja gak dimatiin lampunya. Nah pas itu gak tahu kenapa Tia tuh ngelihat lantai 4 lampunya mati. Gak ada yang tahu sebabnya apa. Ya mungkin karena lagi apa saja kali ya. Dan meskipun gak tahu ini sebenarnya bener atau cuman urban legend aja, tapi makanya pegawai di sana tuh banyak yang gak ngelembur. Ya karena cerita ini. Jadi sebenarnya lantai 4 dan 13 itu di luar dia terkutuk, tapi sebenarnya ada bukti beneran kalau ini ada setannya gitu loh, Bi. Iya, makanya kayak aduh, gue gak tahu, gak kebayang sih ya kalau misalkan harus malam-malam. Karena kan ke kantor malam tuh tidak hanya dengan alasan lembur kan. Bisa jadi lu ngambil apa ketinggalan atau ada urusan apa. Kesel banget sih kalau emang harus sampai kena kejadian itu. Moy, Ya Nat. mungkin dari kita bertiga lo lah ya yang paling jaksel. Maksudnya tuh yang cukup aktif buat keliling Jaksel dan cari tahu tempat-tempat di dalamnya. Tapi gue yakin lo atau bahkan kita semua
belum tahu tentang salah satu tempat yang bakal gue ceritain ini. Ini cerita dari laki-laki, kita sebut aja namanya Acit. Dia ini tinggal di Jakarta setelah lulus kuliah, karena kebetulan dapat kerja di sekitar Jakarta Selatan. Oke. Nah, namanya baru lulus kuliah, terus belum masuk kerja juga, jadi ya belum ada pemasukan aja. Makanya si Acit ini sengaja nyari kosan yang murah. Yang penting bisa buat dia istirahat lah. Akhirnya dia dapet tuh kosan murah, tapi secara fasilitas oke. Tempatnya di sekitaran Mampang ke arah Kemang. Dari pertama kali Acit datang ke kosannya ini, jujur dia tuh kaget. Soalnya kosannya ini tuh bangunan sama propertinya tuh tipikal antik yang serba kayu, terus gak jelek dan fasilitasnya tuh oke banget. Tapi kok bisa-bisanya naruh harga tuh murah banget. Kebetulan kos-kosannya tuh bebas dan 24 jam. Udah gitu pemilik kosannya tuh juga jarang balik ke kos, jadi harusnya tuh aman. Acit langsung tuh bayar kosannya buat 1 bulan dulu. Hitung-hitung dia nyoba trial dulu lah. Kalau cocok lanjut, kalau nggak cocok ya dia pindah. Tapi setelah beberapa hari masuk dan tinggal di sana, Acit tuh nemuin fakta ngeri di kosannya itu. Fakta yang mungkin jadi salah satu alasan kenapa kos-kosan sebagus ini harganya tuh murah. Oke. Jadi untuk beberapa hari Acit tinggal di sana, dia belum pernah sama sekali ketemu sama bapak atau ibu pemilik kosannya itu. Di parkirannya padahal jujur tuh ada beberapa mobil antik keparkir gitu, mobil-mobil mahal antik gitulah. Tapi sama sekali si Acit ini tuh kayak jarang banget ketemu sama anak-anak kosan lainnya. Jadi rasanya tetap sepi aja, kayak gak ada yang ngekos selain dia. Setiap Acit nanya-nanya kepo ke penjaga kosannya juga gak digubris sama sekali. Kayak emang dia tuh ngerasa ada yang tutup-tutupin gitu. Dan yang Acit ingat, pokoknya dari si penjaga kosannya itu, pertama ada salah satu kamar yang di ujung, itu tuh gak boleh dibuka. Katanya itu sih gudang banyak barang yang menuhin ruangan. Takutnya kalau dibuka tuh bisa pada ambruk gitu, nimpa si Acit. Terus yang kedua, katanya penghuni kosan di sana tuh pada kerja dari pagi sampai malam. Jadi jangan ngeganggu atau bahkan ikut campur urusan satu sama lain. Dan yang terakhir nih Moibi, ini yang agak aneh sih sebenarnya. Katanya tuh gak boleh sembarangan keliling atau bahkan masuk ke wilayah rumah si pemilik kos yang kebetulan emang ada di belakang kosannya dia. Oke. Ada satu malam, kebetulan si Acit ini tuh balik malam banget karena ya emang baru selesai ngerjain proyeknya dia lah. Siang-siang aja nih kosannya dia tuh sepi, apalagi tengah malam kan. Beneran makin kayak gak ada kehidupan aja. Udah tuh di situ Acit masuk gedung kosannya, terus jalan ke arah tangga karena kebetulan kamarnya di lantai 2. Di situ Acit beres-beres terus langsung tidur. Tapi di tengah-tengah tidurnya dia, tipis-tipis tuh kedengeran kayak ada suara duk duk duk. Awalnya didiemin aja tuh sama Acit, tapi lama-kelamaan kedengeran makin kencang aja, jadi duk 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 duk. Acit di situ bangun dong karena keganggu. Mana capek banget tuh dia malam itu. Dia buka pintu kamarnya, tapi dia nggak ngeliat ada siapa-siapa. Suaranya masih kedengeran dan kayaknya sumbernya dari lantai 1. Acit di situ pelan-pelan turun tangga dan bener aja Moibi. Katanya dia tuh ngeliat di depan kamar ujung itu tuh ada cewek berdiri pakai baju dress tidur putih panjang gitu, terus sambil ngebenturin kepalanya ke pintu kamar itu. Di situ Acit tuh nggak mikir apa-apa, ya namanya dia juga lagi capek, dia malah langsung teriak dan bilang, "Mbak, kalau ada masalah jangan kayak gitu caranya. Yang capek dan kerja gak cuma situ doang." Abis dia ngomong kayak gitu bener aja, si cewek ini tuh stop ngebenturin kepalanya, terus pelan-pelan nengok ke arah Acit. Gak ada yang aneh Muibi, badannya tuh pucat putih kayak sakit aja. Tapi di lehernya ternyata tuh kelihatan kayak ada bekas lebam biru muterin lehernya, kayak bekas ketarik gitu. Fuck. Di sini cewek ini tuh cuma senyum aja ke arah Acit. Abis senyum, cewek ini tuh kayak langsung nundukin kepalanya kenceng banget. Jadi kayak tulang di leher tuh patah gitu Moibi. Anjing. Terus abis itu dia langsung jalan nyamping masuk ke kamar depannya. Di situ Acit nih sebenarnya kaget juga. Tapi Acit nih ngingetin kata penjaga kosannya. Katanya ruangan ujung itu tuh gak boleh dimasukin. Akhirnya Acit nyoba nyamperin ruangan itulah. Tapi pas sampai depan kamarnya, pintunya tuh kekunci Moibi. Jendela kaca kamarnya tuh juga kayak dipaku, terus ditempel kertas hitam aja, jadi gak bisa diintip. Di situ Acit lumayan bingung kan.
Soalnya tadi kan dia ngeliat kalau cewek itu jalan masuk ruangan tuh gampang, tapi ternyata kok pintunya kekunci. Udah tuh, malam itu Acit langsung balik ke kamarnya dia masih gak ngerasa apa-apa. Toh juga suara ketukan yang tadi tuh kebetulan udah gak kedengeran, jadi dia lanjutin lagi tuh tidurnya. Tapi ternyata suara ini tuh muncul terus-terusan hampir setiap hari, setiap malam, dan di saat Acit tuh mau tidur. Acit tuh kayak jadi diisengin gitu loh Muy, Bi. Pokoknya Acit nih inget banget, ada satu malam si Acit nih udah sebel banget. Pokoknya kalau sampai kedengeran lagi nih suaranya, dia bakal beneran nyamperin ruangan ujung lantai 1 itu. Di situ dia udah gak peduli lagi bakal ada masalah apa. Dan singkat cerita, pas malamnya bener aja tuh, malam itu tuh si Acit ngedenger suaranya lagi. Tapi kali ini suaranya tuh kayak makin dikencengin gitu. Tapi anehnya di malam ini Acit tuh gak bisa ngapa-ngapain Muibi. Dia sadar banget rasanya tuh kayak bangun tidur, terus kebangun lagi dan lagi dan lagi, pokoknya gitu-gitu terus. Dan ternyata di situ si Acit tuh ketindihan. Gak cuma ketindihan biasa ternyata, karena kata Acit di bangun tidur yang terakhir kalinya, jelas banget dia tuh ngeliat di atas dadanya dia kayak ada kaki ngelayang gitu. Anjir, serius lu? Dan pas dia coba ngintip ke atas, ternyata persis di atasnya dia ada sosok perempuan kemarin lagi gantung diri, Moy. Anjing, serem banget sih. Di situ lehernya beneran kayak yang udah patah gitu. Terus dia tuh nunduk diem aja. Gila, lo bayangin gak sih sesetres apa kalau jadi Acit di situ? Tiba-tiba tuh ada suara dobrakan pintu kenceng dari arah pintu kamar Acit. Dan suara pintu ini akhirnya yang bener-bener ngebangunin Acit dari tidurnya dia. Pas bangun tidur, si Acit ini tuh beneran keringetan satu badan, kayak bener-bener abis mandi gitu basahnya. Dan dari luar kamarnya dia, itu tuh kayak ada orang yang mau ngebuka pintu kamarnya gitu. Diteriakin langsung tuh sama Acit, "Siapa lo?" Tapi gak dijawab sama sekali. Sosok itu tuh malah jalan ngelewatin jendela kamar Acit. Tapi dari bayangannya tuh gak full gitu. Bayangannya cuma dari atas sampai setengah jendela aja. Jadi kayak ngelayang gitu loh Muibi. Fuck. Dan gak lama dari momen itu, dari jauh kedengeran lagi suara kayak bruk bruk bruk. Tapi kali ini tuh bukan kayak suara kepala kebentur benda kayu gitu. Suaranya tuh bener-bener kayak lemari kegoyang-goyang kenceng gitu aja. Kalau dibilang takut, si Acit nih bener-bener takut. Tapi udah nekat aja lah Acit di situ. Mending sekalian disamperin malam itu biar cepet-cepet selesai lah. Itu di pikirannya dia ya. Acit langsung lari turun ke lantai 1. Dan bener aja suaranya tuh sumbernya sama, dari kamar ujung lantai 1 yang selama ini tuh dibilang jadi gudang itu. Acit akhirnya nyoba buat ngedeket, tapi ternyata masih dikunci Bi. Di situ Acit nyoba ngintip dari lubang kunci di kamar itu. Kamarnya tuh bener-bener gelap, tapi ya samar-samar masih bisa kelihatan lah bentuk barang-barang di dalamnya, masih lengkap gitu. Dan ternyata secara isinya ruangannya nih lebih mirip kamar kosan aja, bukan gudang. Nah di sini Acit tuh kaget Bi, karena katanya dari yang awalnya bayangannya tuh pada anteng kayak benda mati, tiba-tiba ada bayangan tinggi kayak badan orang, semacam kayak naik kursi atau kasur gitu. Pokoknya jadi lebih tinggi gitu lah. Terus tiba-tiba melayang aja kayak ngegantung. Di situ nggak pakai pikir panjang, Acit langsung ngedobrak pintunya berkali-kali dan akhirnya pintu ruangan itu kebuka sendiri. Pas dia lihat ternyata nggak ada siapa-siapa, tapi barang-barang yang di dalamnya kayak masih lengkap gitu, kayak kamar yang sengaja ditinggal sama penghuninya. Cuma pas dia ngelihat ke atas, Acit tuh bisa ngeh kalau di plafon atasnya itu tuh kayak ada bekas tali tambang ngegantung gitu. Nah karena udah sebel banget sama suara lemari kedobrak-dobrak, Acit disitu langsung nyamperin lemari di situ. Dan pas dibuka, dia tuh ngeliat ada baju cewek, tapi tuh kayak udah pada kotor dan jamuran gitu. Dan pas banget di dalam rak lemari, itu tuh ada piring. Di atasnya itu tuh ada keris, sama kayak ada sisaan daging sama tulang ayam gitu yang udah mulai ngebusuk. Di situ Acit bener-bener udah sampai bingung banget lah sama kosannya ini. Acit langsung balik lagi ke kamarnya. Dia sengaja nggak tidur, langsung dia packing barang-barangnya sambil dia ngekontak temen-temennya buat cari tempat nginep sementara. Ya. Pas dapet dia langsung cabut tuh dari kosannya tanpa pamitan.
Dan untungnya Acit tuh di situ belum nitipin KTP dan lain-lain. Jadi kedatangan dia di kosan itu tuh bisa dibilang belum begitu dikenal lah sama pemilik kosannya, bahkan penjaganya juga. Sampai satu hari pas banget tuh Acit tuh ketemu sama orang pinter gitulah, dia gak sengaja ketemunya. Dia akhirnya mulai ngebuka lah cerita tentang kosannya dulu itu. Dan kalian tahu gak Moibi, kata orang pinternya, katanya keris kayak gitu tuh kalau kasusnya udah ditaro bersebelahan sama daging, katanya tujuannya tuh buat tumbal. Dan katanya daging yang dilihat sama Acit yang nyisa dikit itu tuh dimakan sama si keris ini. Terus keris kayak gitu tuh gak mungkin kalau gak pernah dipakai buat dalam tanda kutip ngelukain target tumbalnya. Oke. Jadi mungkin bisa jadi kamar ujung itu tuh korban tumbal dari si pemilik kosannya. Entah dipakai buat ngapain ya, tapi tumbal kayak gini tuh cukup dipercaya buat kayak memperkaya diri gitu. Di sini Acit tuh sekalian nitip buat kita sampein, khususnya buat temen-temen yang emang lagi nyari kosan di Jakarta. Pokoknya harus lebih teliti lagi dan juga hati-hati. Jangan sampai nemuin kejadian persis sama apa yang dialamin. Bih, Nat, ngomongin Jakarta, gue yakin pasti top of mind lo kalau misalnya ditanya tentang TPU paling horor itu Jeruk Purut kan. Iya, bisa dibilang ya. Nah, tapi lo tahu nggak, Bih, Nat, tempat atau kuburan mana lagi yang ternyata nggak kalah serem dibanding TPU Jeruk Purut? Kalau gue pribadi ya, setelah gue baca cerita ini, gue akhirnya sadar ada the next TPU Jeruk Purut itu ada di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Oke. TPU yang terkenal banget sama keberagaman jenazah yang dikuburin di sana, mulai dari tokoh besar, tokoh keramat, korban tragedi 98, bahkan sampai korban-korban pandemi COVID-19 itu semua ada di sana. Cerita ini dikirim sama sebut aja namanya Adul. Dia kebetulan tinggal di Cibubur dan satu malam tuh Adul lagi main di daerah rumah temennya di sekitaran Bambu Apus, Jakarta Timur. Lebih tepatnya dia diajakin sama salah satu temennya buat ikutan tawuran lawan STM lain, Bih, Nat. Karena malam itu Adul sama geng-gengan yang menang tawuran, makanya sebelum pulang tuh mereka kayak ada perayaan kecil-kecilan gitulah di rumah temennya itu. Sebenarnya di situ Adul tuh udah disuruh buat nginep aja sama temennya. Soalnya udah malam banget, takutnya ditambah tiba-tiba dikeroyok kalau ketemu di tengah jalan gitu sama musuhnya kan. Iya. Tapi nggak tahu kenapa Adul lebih milih tidur di rumahnya. Lagian secara jarak pun juga nggak terlalu jauh dari rumah temennya ke rumah Adul gitu. Belum lagi ditambah lewatin jalan tikus, lewat TPU Pondok Rangon itu udah jelas yang gak bakal ketemu siapa-siapa, gak bakal ketemu sama musuhnya gitu. Tapi niat buat istirahat di rumah itu ternyata gak segampang itu buat Adul, Bih, Nat. Atau bahkan bisa dibilang dia beneran gak bisa istirahat bahkan. Kenapa kayak gitu? Karena dia baru sampai rumah aja beneran di pagi hari. Soalnya beberapa jam dia kejebak di TPU Pondok Rangon. Jadi kalau lo berdua belum bayang ya, si TPU ini tuh beneran gede banget, Bih, Nat. Dan sama kayak pemakaman-pemakaman lain di Jakarta, ada jalan cukup gede di tengah makam, cukup kali buat kayak 2 mobil lalu lalang gitu. Dan kebetulan juga jalanan makam ini tuh emang sering jadi jalan tikus buat orang-orang yang emang tahu-tahu aja gitu. Salah satunya si Adul. Sebenarnya ini bukan pertama kali si Adul lewatin jalanan Pondok Rangon ini, tapi nggak tahu kenapa malam ini nih jadi malam yang paling serem gitu buat Adul. Adul bener-bener sendirian lah di malam itu. Adul pernah dengar juga sebenarnya ada cerita yang bilang biasanya kalau lewatin TPU malam-malam di Pondok Rangon itu disuruh hati-hati. Soalnya sering ada yang semacam quote unquote ya, ngelemparin tanah makam gitu. Dan ternyata itu bukan cerita bohong, Bih, Nat. Pas Adul lagi jalan pelan-pelan, tiba-tiba dia ngerasain ada semacam tanah yang sengaja dilempar ke kaca helmnya dia. Padahal di situ Adul tuh udah kayak permisi-permisi gitu loh buat ngegas motornya. Tanahnya tuh dilemparin kok malah makin banyak, sampai akhirnya Adul tuh kesel. Padahal dia bukan yang pengen nantangin gitu loh. Pas Adul coba ngelap kaca helmnya, dia ngeliat dari jarak jauh ada sosok kayak bayangan cowok, gede, tinggi, kulitnya putih pucat. Terus cara pakaiannya emang kayak pakai kaos, terus kayak pakai jas almet gitu. Secara gerak sih kayaknya orang itu yang lagi ngelempar sesuatu ke arah Adul. Kesel lah si Adul kan. Pas udah mulai bersih, bukannya malah ngelanjutin perjalanannya,
si Adul ini malah mau nyamperin ke sosok cowok itu. Bahkan Adul tuh sampai standarin motornya, terus sengaja jalan buat kayak ngajakin ribut gitu loh, ngapain ngelemparin tanah ke gua gitu. Iya. Nah tapi bukan sosok cowok tadi yang ditemuin. Makin jalan lebih dalam, si Adul itu tuh malah ketemu sama pohon gede banget di tengah makam. Kalau secara arah tuh berarti di arah sisi barat makam lah. Nah nggak tahu kenapa, di sini untuk pertama kalinya hawanya tuh beneran berubah gitu. Adul yang awalnya pede banget tuh berani buat nyamperin orang itu, tiba-tiba dia kayak kikuk gitu. Iya. Terus pelan-pelan ada kayak serak gitu. Kayak ada suara sesuatu gerak di rerumputan. Dan itu cepet banget Nat. Pas Adul nyari sumber suaranya pun juga gak ada siapa-siapa. Dedaunan di pohon depannya pun juga kayak gerak-gerak sendiri, padahal gak ada angin sama sekali. Dan di antara dedaunan pohon itu Adul ngeliat bahkan ada kayak semacam karung gede gitu ngegantung di salah satu ranting. Buat gambaran ya, itu tuh kayak ada karung-karung yang ngebungkus buah pohon gitu Nat. Tapi gede banget. Iya, kayak buat duren gitu ya. Iya. Cuma ini gede. Dan yang tadi gue bilang, itu tuh gak ada angin, gak ada hujan, tapi si karung tuh kayak goyang maju mundur gitu. Adul masih anteng doang tuh ngeliatin si karung gede itu yang lagi ngegantung. Terus gak selang lama, tiba-tiba si karung gede itu jatuh Nat. Bruk gitu, persis di depan Adul. Awalnya gak ada yang aneh nih di karung itu, tapi kok tiba-tiba ada semacam kayak hembusan angin gitu dari dalam karung. Nih lo kebayang gak? Jadi kayak kesannya ada orang kayak disekap gitu loh. Nah sama Adul disenggol lah pelan-pelan tuh pakai kaki si karungnya itu. Pas disenggol-senggol bukannya bangun, tapi kata si Adul ini, tiba-tiba dari karungnya tuh kelihatan muncul warna merah gitu Nat. Merah sampai akhirnya si Adul sadar merahnya tuh merah darah. Hah? Dan karungnya tuh gerak-gerak maju mundur pelan-pelan. Panik lah di situ si Adul kan. Bayangin aja masa kayak ada orang ngide banget buat nyekap orang di karung goni, terus ditaruh di atas pohon gitu biar jatuh, kan nggak mungkin kan. Adul mulai tuh mundur pelan-pelan, dia takut kenapa-napa. Dan pelan-pelan si karung itu tuh kayak ngebuka gitu, kayak ada kepala yang keluar dari dalam karungnya Nat. Pelan-pelan dilihatin nih sama Adul. Kalau dari bagian atas ya, rambut sih normal aja kayak cowok pada umumnya. Tapi makin nongol, sosok itu ternyata gak ada mukanya Nat. Sosoknya tuh rata. Anjir. Mukanya keluar sampai setengah badan dari karung itu. Pakaiannya sama kayak sosok yang tadi Adul lihat sebelumnya. Pakai kaos kotor sambil ditutupin sama kayak jas alma mater gitu. Tapi bagian tag nama dan dadanya tuh kosong, gak ada namanya sama sekali. Adul langsung tuh lari balik ke motornya, terus langsung tancap gas tuh buat balik ke rumahnya. Tapi di sepanjang jalan perjalanan dia cabut, Adul tuh hampir ngelihat banyak banget sosok yang mirip kayak gitu Nat. Jadi kayak emang jumlahnya banyak gitu loh, tapi wajahnya sama-sama rata. Pada lalu lalang gitu kayak tanpa arah, geraknya cepet, kayak jalan tapi campur sama jinjit. Terus ada yang terbang. Dan satu sama lain tuh kalau ketemu tuh tabrakannya tuh kayak tembus gitu loh, bukan nabrak beneran nabrak gitu. Makin yakin tuh Adul kalau itu ternyata tuh dia lagi disengin sama setan. Terus satu persatu kayak masuk nembus gitu ke makamnya. Terus entar keluar lagi tuh. Jadi bayangin aja, kayak ada sosok-sosok ini tuh kayak keluar masuk pindah-pindah makam kuburan gitu loh. Itu aja terus. Pas tipis-tipis diintip sama Adul ke arah pemakaman, di setiap batu nisan itu ternyata nggak ada keterangan namanya Nat. Di situ cuma ada tulisan korban tragedi 98. Jadi kayak nemu nih persamaannya. Makam-makam itu kan nggak ada identitasnya. Terus tadi juga ada sosok-sosok mukanya tuh rata dan pakai jas almet gitu pun juga nggak ada namanya. Jangan-jangan ya ini emang sosok-sosok yang nyerupain korban tragedi itu, yang emang kebetulan lagi nyari buat tempat peristirahatan. Udah tuh pokoknya si Adul cuma bisa coba tancap gas motornya kenceng banget. Dan dari jauh pun udah kelihatan pintu buat keluar pemakaman itu. Adul mulai tenang lah di situ. Tapi baru juga mau nyampe ke pintu keluar, tiba-tiba dari gerbang keluar muncul sosok cowok tinggi kayak pakai pakaian seragam SMA, tapi beneran full ada darahnya ngucur dari kepala gitu Nat. Anjir. Pakaian itu serba merah, berdiri sendirian ngehadang Adul. Tapi kali ini sosoknya nggak aneh, beneran kayak orang pada umumnya gitu loh. Nah tapi jujur karena Adul tuh abis ketemu banyak setan, dia tuh parno. Jadi tuh dia ngelewatin si orang yang lagi berdarah itu. Terus kemudian gak gitu lama pas ngeliat spion, Adul ngeliat tuh sosok itu bruk jatuh aja ke tanah. Pokoknya intinya dia udah ngelewatin orang itu dan dia sampai rumah di pagi hari lah, mendekati subuh. Diam-diam dia masuk rumah, langsung tuh tidur. Singkat cerita, pas siangnya Adul kebangun gara-gara dibangunin sama nyokapnya.
Nyokapnya bilang, barusan ditemuin jenazah anak SMA di gerbang pintu pemakaman Pondok Rangon. Wah, Katanya meninggal gara-gara tawuran, terus sengaja ditinggal atau bahkan lebih tepatnya dibuang sama teman-temannya ke makam itu, atau musuhnya yang buang ya. Pas dijelasin bentuknya dan sosoknya, Adul langsung keinget, ini tuh adalah sosok yang ngehadang dia di jalan. Dan ternyata tuh malam itu jadi kayak semacam kesempatan terakhir, quote unquote ya, buat Adul buat ngebantu si orang itu hidup. Cuman karena Adul saking parnonya ketemu setan, orang beneran yang lagi celaka dicuekin sama Adul. Anjir. Wah, hitungannya jadi malah itu double banget sih. Iya. Udahlah didatengin sama sosok-sosok yang ya bukan manusia, pun mau nolongin manusia juga nggak jadi. Iya. Aduh, parah sih. Cerita yang kali ini mau gue bacain dari Ivy namanya. Oke. Jadi Ivy ini tuh emang sama bokapnya untuk beberapa tahun ke belakang itu tinggal cukup nomaden. Sering pindah-pindah gitu ngikutin kerjaan bokapnya. Tapi mayoritas cuman di sekeliling Jabodetabek sih. By the way, dia cuma tinggal berdua sama bokapnya. Jadi dari semua tempat tinggal yang pernah ditinggalin sama si Ivy ini, katanya emang nggak ada yang ngebekas buat dia. Balik lagi, karena seringnya pindah-pindah, jadi dia ngerasa dia nggak punya cukup waktu buat sekedar kenalan lah sama lingkungan sekitar rumahnya. Tapi statement dia barusan itu berubah tiba-tiba pas dia akhirnya pindah ke salah satu rumah di perumahan sekitar Kalideres, Jakarta Barat. Rumah yang akhirnya jadi benar-benar ngebekas buat dia. Perumahan ini sebenarnya cukup diharapin sama Ivy buat seenggaknya bisa deket atau bertetangga lah intinya. Bertetangga sih bertetangga, tapi ujung-ujungnya bertetangganya malah bukan sama manusia, justru sama makhluk halus penghuni rumah sebelahnya. Jadi intinya Ivy ini sama bokapnya tuh dapat salah satu unit rumah yang cukup oke, 2 lantai. Tapi lokasinya beneran di ujung belakang perumahannya gitu. Nah, di sebelah-sebelahnya tuh cuman kayak ada beberapa bangunan rumah yang belum selesai dibangun, plus ada satu rumah persis di samping rumahnya Ivy ini. Yang kelihatannya ada penghuninya. Nah, karena tahu gitu, Ivy sebenarnya pelan-pelan mulai ngurungin niatnya dia buat bertetangga. Nah, anehnya beberapa hari pertama Ivy tinggal di situ, dia sama sekali nggak ngelihat ada kehidupan dari rumah sebelahnya. Kalau suara benda digerakin atau barang jatuh, dia sering dengar. Tapi selalu pas malam hari, nggak tahu kenapa. Sampai akhirnya inget banget tuh Ivy, ada satu hari dimana dia tuh lagi loading barang gitu ke rumah barunya dia ini. Ternyata rumahnya itu nggak cukup gede, alias nggak cukup bisa nampung barang-barangnya keluarganya Ivy ini, termasuk barangnya dia. Jadi sampai malam si Ivy ini nata rumah, unpack, rasanya tuh nggak selesai-selesai Nat, Moy. Kayak nggak nemu penempatan yang cocok aja karena sempit. Karena kesel banget, si Ivy ini sampai sempet emosi, terus ngebanting barangnya sambil teriak gitu. Nah, baru juga dia teriak sama ngebanting, tiba-tiba dari rumah sebelah itu kayak ada suara teriakan kenceng banget. Teriaknya kayak berisik gitu. Terus langsung disusul dengan suara bantingan barang pecah. Kayak piring-piring gitu pecah berkali-kali. Di situ Ivy kaget, Nat, Moy. Kaget, panik, sekaligus takut. Kalau ya takutnya teriakan dia kekencengan dan ngeganggu tetangga sebelah. Udah tuh Ivy lanjut, dia nata barang-barangnya dia, tapi kali ini lebih kalem lah, lebih tenang dan gak bersuara kenceng, takut ganggu kan. Di situ Ivy masih ngerasa nggak enak aja sama tetangganya, apalagi dia kan warga baru tuh di situ, belum kenalan lagi kan. Makanya dia punya niatan, yaudah besok dia samperin lah rumah tetangganya dia itu buat minta maaf sekaligus kenalan. Makanya dia punya niatan, besok tuh dia nyamperin rumah tetangganya itulah buat minta maaf sekaligus kenalan. Dan kebetulan juga di besok harinya itu bokapnya si Ivy ini belum balik ke rumah karena emang masih ada kerjaan. Jadi hitung-hitung buat dia kenalan sama tetangga, sekalian biar dia ngerasa juga ada yang nemenin dia lah, dia nggak sendirian di rumah.
Nah sebenarnya dari agak pagian Ivy tuh udah nyamperin si rumah tetangga sebelahnya dia ini, tapi nggak ada jawaban. Gorden jendelanya juga ketutup. Oh mungkin lagi keluar kali. Ivy masuk ke rumah dia lagi lah. Malam gue coba deh sampai ke sana lagi. Siapa tahu udah ada yang di rumah gitu. Udah pas malam, percobaan malam hari nih, dia ke rumah tetangganya itu. Dan pas nyampe depan rumah tetangganya, pagarnya tuh kebuka. Ivy masuklah ke dalam. Buat gambaran nih ya, jadi si pemilik rumahnya ini itu nenek-nenek udah tua, hidup kayaknya seorang diri. Tapi kalau dari wajahnya itu nggak ada yang aneh. Cuman ya udah pucat, udah kayak agak-agak sakit lemes gitulah. Sama tatapannya agak kosong, kayak nggak ada tujuan hidup gitu. Tanpa pikir panjang, si Ivy ini langsung ngejelasin lah maksud dan tujuan dia ke sana. Dia pengen minta maaf sama kejadian semalam yang terlalu berisik. Tapi nenek-nenek ini gak jawab apa-apa Nat, Moy. Ivy justru langsung disuruh masuk gitu ke rumahnya, dipersilakan masuk. Ivy masuk, dan pas Ivy ngeliat rumahnya tuh bagus, banyak barang-barang antik, tapi ya berantakan aja. Ivy duduklah di ruang tamu. Dia lihat-lihat sekitar, dan gak ada obrolan malam itu. Kayak begitu si Ivy ini lagi ngeliat-liat sekitar rumah si nenek ini tuh cuman kayak senyum aja gitu ke Ivy, senyum aneh. Terus tiba-tiba cabut aja masuk ke dalam kamarnya. Dan nenek itu cuma bilang, "Tunggu ibu ya dek," kata gitu. Ya udah ditunggu. Ada kali sampai hampir setengah jam, tapi si nenek ini nggak keluar. Ivy bingung lah. Ya gue bingung nih mau ngapain lagi. Tapi masuk gue mau cabut, nggak pamit, nggak sopan kan. Nah karena bosen, si Ivy ini akhirnya jalan lah, dia ngelilingin rumah ini. Sampai akhirnya dia ketemu salah satu buffet gitu. Di atasnya ada album foto. Dibukalah sama Ivy. Dibuka, dia lihat foto-foto di situ. Tapi tuh anjingnya nggak, Nat, Moy. Itu ternyata album foto isinya cuman prosesi pemakaman jenazah. Anjing. Dan yang bikin merinding ya, itu album foto jenazahnya si nenek-nenek barusan. Berarti nenek itu udah meninggal. Itu dia. Fuck. Wah, Ivy yang nyadar langsung lari ke depan buat cabut. Tapi tiba-tiba brak, pintu depan rumah itu kayak kebanting terus kekunci sendiri gitu Nat, Moy. Mampus. Yang terakhir didengar sama Ivy pokoknya dari belakangnya dia ada suara nenek-nenek bilang, "Loh kok buru-buru dek, mumpung nenek balik lagi ke sini." Kata gitu. Wah pokoknya di situ kondisinya tambah chaos deh. Saking ketakutannya Ivy ini sampai nangis teriak-teriak gitu sambil usaha buat ngebuka pintu rumah. Tapi untung banget nih Nat, Moy, pas Ivy ngerasa si nenek-nenek ini ngedeket ke dia, tiba-tiba ada satpam komplek yang lagi patroli keliling. Si satpam ini bilang pas dia dengar teriakan, dia langsung nengok dan langsung kaget pas ngelihat ada Ivy di dalam rumah itu. Wah sama satpam pokoknya langsung dibantu keluar lah malam itu. Dan gara-gara kejadian malam itu, selama beberapa hari kemudian Ivy tuh jadi demam Nat, Moy. Terus jadi gak bisa ngapa-ngapain. Jadi cuma tiduran aja tuh dia di kamarnya. Udah coba diperiksa, dibeliin obat juga ternyata nggak sengaruh itu, nggak signifikan lah. Sampai tiba-tiba bokapnya ini dapat telepon dari salah satu adiknya atau omnya si Ivy. Satu-satunya om yang istilahnya dalam tanda kutip punya kemampuan lah. Dan hampir sekeluarga itu percaya sama si omnya ini. Namanya Om Ponco. Gak pakai basa-basi, di situ si Om Ponco ini entah tahu dari mana tiba-tiba langsung bilang ke bokapnya Ivy, "Kamu ngapain anakmu? Bahaya loh ini. Ntar tak ke rumahmu lah." Kaget dong bokapnya. Tapi intinya dari obrolan detik itu, si omnya ini tuh bilang kalau di sekitar rumahnya si bokapnya dan si Ivy ini itu ada penghuni yang gak terima tempat tinggalnya diganggu. Langsung cocok lagi dong. Jangan-jangan ya tempat tinggal ini maksud tuh ya rumah sebelah, yang emang Ivy habis dari sana gitu kan. Rumah si nenek. Nah buat pembuktian benar atau enggak, si bokapnya Ivy ini disuruh sama omnya Ivy buat naruh ayam hidup buat tinggal di dalam rumah sebelahnya itu. Nah kalau misalkan tetap hidup minimal sampai 24 jam, berarti dugaan omnya salah. Tapi kalau sebelum itu udah mati, berarti benar ada makhluk halus yang kuat di rumah itu. Dicobalah sama bokapnya Ivy. 1 ayam, 2 ayam, 3 ayam, bahkan sampai 5 ekor ayam ternyata mati semua Nat, Moy. Jadi gak ada pilihan lagi lah buat Ivy sekeluarga. Gak mungkin juga kalau misalkan
Di saat itu mereka berdua pindah rumah lagi. Solusi satu-satunya adalah ya ngalahin atau bahkan ngusir sosok penunggu rumah sebelahnya aja. Lagian katanya yang namanya setan tuh gak mungkin menang lawan manusia, kata si Om Ponco kayak gitu. Gak selang lama akhirnya si Om Ponco ini datang lah ke rumahnya Ivy. Mereka udah semacam janjian sekalian minta izin sama pihak satpam yang malam itu nyelamatin Ivy, buat istilahnya yang ngecek rumah kosong sebelah itulah. Di situ mereka juga baru tahu kalau ternyata pemilik rumah itu tuh mantan dokter yang udah meninggal karena gangguan jiwa setelah suaminya meninggal duluan. Jadi tiap harinya katanya cuman ngurung diri aja di kamar, gak makan, gak minum, sampai akhirnya ya ditemuin meninggal dunia gitu aja. Itu kata satpam dan kata beberapa orang di sana. Udah tuh ada sekitar 2-3 malam si Om Ponco ini semacam semedi sendirian di dalam rumah itu. Dari rumahnya Ivy ngedenger suara-suara yang gak asing, kayak suara-suara teriakan, barang pecah belah, kelempar gitu. Bahkan sampai suara langkah kaki lari kayak keliling ruangan gitu dan naik turun tangga. Tapi intinya kalau kata si Om Ponco, pas dia keliling rumah, di salah satu sudut ruangan, di tengah gelap, katanya Om Ponco ini megang tembok tapi kerasa kayak berbulu gitu Nat, Moy. Warnanya hitam pekat. Tapi katanya pas sejajar sama mukanya si Om Ponco ini, tiba-tiba kayak ada tulang nonjol gitu kayak lutut. Dan kayaknya itu memang lutut. Soalnya pas diraba makin tinggi, sosok ini kayak gak habis-habis badannya. Om Ponco sih yakin itu genderuwo yang gede banget Nat, Moy. Tapi intinya di hari ketiga si Om Ponco itu ada di rumah itu, dia udah bisa bilang dan yakin kalau sosok penghuni rumah itu udah hilang. Katanya untuk beberapa hari Om Ponco tuh kayak diliatin sama bayangan-bayangan putih yang kayak seolah-olah ngarahin dia buat nyamper satu ruangan lah. Dan ruangan itu ternyata bekas kamar si dokter ini. Kamar tempat dimana dia meninggal dulu. Dan ternyata di kamar itu si Om Ponco ini nemuin banyak banget foto mendiang suami si dokter yang udah meninggal duluan. Terus sama benda-benda kayak benda-benda pusaka berserakan gitulah. Cuman kata Om Ponco bisa jadi ini jadi alasan kenapa si dokter ini ngurung diri, karena ya emang pikirannya udah keganggu sejak suaminya tuh meninggal. Dengan semua peninggalan suaminya itu, dia masih ngerasa adanya keberadaan suaminya lah di rumah. Jadi nenek itu merasa tenang-tenang aja semasa hidup sampai dia ditemuin meninggal. Nah, berbagai macam sosok yang ditemuin sama Om Ponco ini katanya ya jadi sosok-sosok yang dibawa dari benda pusaka mendiang suami si nenek ini. Dan mungkin sosok-sosok ini juga yang selama ini bikin si nenek itu gak keluar-keluar dari rumahnya. Dan ngerasa masih ada keberadaan suaminya gitu loh. Anjir, itu dia pindah ke daerah mana, Bi? Itu Kalideres. Kalideres Jakbar ya? Jakarta Barat. Gue yakin banget sih kalau yang buat warga Kalideres itu kan mantan dokter yang meninggal ya. Biasanya kan ada pelang tulisan dokter gitu loh di depan rumah. Iya, mungkin lebih dikenal gitu lah ya maksudnya ya. Gue yakin orang Kalideres yang denger cerita lo ini harusnya dia tahu sih spesifik rumahnya di mana. Bisa jadi sih ya. Moibi. Ya. Kalian udah pasti tahu kan kalau Kepulauan Seribu itu bagian dari Jakarta. Ya. Apa yang lo bayangin pas pertama kali denger nama Kepulauan Seribu? Kalau buat gue udah pasti top of mind tentang Kepulauan Seribu ya tentang pulau-pulau di sekitarnya. Pulau-pulau kecil yang sering jadi tempat tujuan orang-orang liburan. Nah, kita coba gerak ke cerita dari wilayah terluar Jakarta dulu. Nah, cerita kali ini tuh datang dari salah satu pendengar kita yang namanya Dika. Jadi kejadian ini tuh terjadi di beberapa tahun ke belakang. Pas banget Kepulauan Seribu tuh beneran lagi naik-naiknya lah di sosmed. Mungkin bisa dibilang FOMO, si Dika sama teman-teman kuliahnya ini tuh akhirnya kepengen juga tuh buat kesana. Tapi mereka gak mau ngikutin rekomendasi dari sosial media. Karena ya udah pasti karena viral, jadi rame banget kan. Sampai pada akhirnya mereka nemulah salah satu pulau kecil di Kepulauan Seribu yang bisa dibilang beneran belum rame orang. Entah itu pengunjung atau bahkan penduduknya. Udah tuh, intinya mereka dapat penginapan villa murah di sana. Dan sesampainya mereka di sana,
Dika sama teman-temannya nih nggak langsung ke villa, Bi. Mereka tuh milih buat keliling sekaligus main di pesisir pantai dulu. Nah pas lagi main, tiba-tiba Dika sama teman-temannya nih ngeh kalau ternyata salah satu temen ceweknya, sebut aja namanya Aya, hilang nggak tahu kemana. Dicari-cari, ternyata si Aya ini tuh udah diem, bengong, ngelihat ke arah pepohonan gitu. Pepohonan yang rantingnya tuh pada jatuh berserakan gitu. Di sini pertama kalinya si Dika tuh ngeliat ada kejadian aneh, Bi. Katanya di bawah ranting-ranting pohon yang berserakan itu kelihatan ada banyak jejak kaki gitu. Bukan jejak sepatu, tapi ya beneran jejak kaki. Dan ukurannya tuh beda-beda. Terus bentuk telapak kakinya tuh juga beda-beda. Ada yang jarinya 5, ada yang telapaknya cuma setengah. Pokoknya banyak banget deh. Wah anjing. Sebenarnya di situ Dika kepo tuh buat cari tahu sampai masuk-masuk ke area pepohonan. Tapi si Aya ini tuh kelihatan kayak tegang gitu. Aya kayak nyuruh Dika sama teman-teman yang lain buat buru-buru balik ke penginapan aja buat istirahat tanpa ngasih tahu alasannya. Udah tuh, karena Aya beneran kelihatan takut, akhirnya Dika sama teman-temannya setuju lah buat OTW ke penginapan. Untungnya di hari pertama mereka nginep di villa ini gak ada kejadian apa-apa. Mereka beneran bisa full istirahat di situ. Ya paling Dika yang kebetulan dapat kamar di lantai 2 ujung tuh sesekali komplain lah kalau kamarnya tuh bau amis katanya. Besokannya sebenarnya perjalanan juga bisa dibilang lancar. Dari perjalanan hari itu ada satu hal yang diingat sama Dika. Katanya sesekali dia masih sering ngeliat jejak-jejak kaki random kemarin gitu di setiap tempat yang mereka datengin. Tapi anehnya jejak-jejak itu tuh makin lama makin ngedeket letaknya sama villa mereka nginep. Nah, di malam kedua mereka nginep, di sini nih, Dika ini tuh nyoba ceritain apa yang dia rasa aneh ke teman-temannya. Dari obrolan ini, akhirnya si Aya nih nyambungin cerita Dika karena kebetulan dia ini bisa dibilang indigo lah. Dan ternyata kata si Aya, dari mulai pertama kali mereka datang ke Kepulauan Seribu, katanya mereka udah langsung disambut sama beberapa penghuni setan yang ada di sini. Ya. Tapi pas ditanya wujud sosoknya kayak gimana sama temen-temennya, si Aya nih nggak bisa jawab, nggak tahu kenapa. Nah gara-gara itu temen-temennya sempat nggak percaya sama si Aya, dibercandain lah di situ, kayak ditantangin buat ngebuktiin lah kalau si Aya ini bener-bener indigo. Tapi Aya di situ beneran diem aja sebenarnya. Dia tuh udah nggak mau banyak jawab. Dia tuh cuma bilang, bisa jadi setan-setan itu tuh udah ngikutin mereka, apalagi pulaunya emang sepi dan gak begitu berpenghuni. Jadi gak susah lah buat nyari keberadaan manusia di sekitarnya. Dan tiba-tiba banget tuh ada yang nyeletuk di situ. Terus ngomong, ya udah apa kita buktiin aja pakai Spirit of the Coin. Ini tuh game buat interaksi sama setan pakai mediumnya tuh koin. Akhirnya di situ mereka mau nyobain tuh. Dan pas dicoba ternyata gak ada respon apa-apa, sepi aja gitu. Tapi di tengah-tengah mereka main itu, Dika tuh ngeh banget. Kan mereka pada ngerokok tuh di situ. Kebetulan ada puntung rokok yang lagi ditaruh di atas asbak. Di situ Dika yakin banget tuh, katanya beberapa rokok di atas asbak itu tuh kayak ada yang nyedot cepet gitu. Jadi lebih cepet abisnya. Dika di situ langsung ngasih tahu teman-temannya tuh buat ikut ngelihat puntung rokok itu. Dan ternyata bener Bi, yang ngelihat gak cuma Dika. Terus pas mereka lagi fokus-fokusnya merhatiin asbak, tiba-tiba lampu ruangan tuh mati. Terus beberapa detik berikutnya nyala. Terus mati nyala buat beberapa saat itu. Jujur di momen ini Dika sama teman-temannya tuh yang awalnya gak begitu percaya sama Aya, malah jadi merinding gitu perasaannya. Sekarang anak-anak malah ada yang minta tolong si Aya ini buat sekalian ngecek keliling di penginapannya itu buat nyari tahu lah beneran ada yang ngikutin atau enggak. Di situ Aya mau-mau aja ngelakuinnya. Udah tuh, Aya keliling sendirian ke ruangan sama ke kamar-kamar di lantai 1. Bahkan sampai halaman belakang yang ada sumurnya juga katanya si Aya nih aman, gak ada apa-apa. Nah pas banget si Aya nih lagi naik ke lantai 2, gak lama tiba-tiba Aya nih langsung lari kenceng turun tangga. Di situ Aya cuma bilang, itu kamar yang di ujung ke arah balkon, kamarnya siapa? Nah pas banget itu kan kamarnya Dika kan tadi. Kata si Aya, katanya sosok yang dia lihat pas pertama kali datang ke Kepulauan Seribu itu
udah duduk anteng sambil ngayunin kakinya di atas lemari kamar Dika. Aduh. Sosoknya tuh perempuan, rambutnya tuh kaku, panjang banget selantai, kulitnya tuh keriput, hitam legam gitu. Terus kuku-kukunya panjang, sama dia tuh pakai gaun merah. Dan itu tuh kuntilanak merah, Muy. Wah anjir. Jadi sosok inilah yang bikin Ayah nih gak berani ngejelasin wujudnya ke teman-temannya itu. Karena ya si Ayahnya juga takut. Takutnya pas diceritain malah justru ngeganggu liburan mereka di sana kan. Ya. Dan katanya kuntilanak merah tuh dipercaya jadi perwujudan orang meninggal dalam keadaan masih punya dendam yang belum kebales gitu. Jadi emang bisa dibilang sosok ini tuh lebih agresif dari kuntilanak biasanya. Gak lama lagi ngomongin itu, tiba-tiba bener aja Muy, dari arah kamar Dika kedengeran keras banget. Ada suara pintu kamar kebanting berkali-kali. Terus dilanjut ada suara ketawa kenceng dan nyaring banget, kayak ketawa khas kuntilanak gitu. Wah anjing. Makin percaya dong mereka kalau udah kayak gini ceritanya. Akhirnya karena mereka sama-sama takut, mereka sepakat lah buat tidur rame-rame di ruang tengah. Gak boleh ada yang sendirian di kamar. Nah tapi di tengah-tengah tidurnya itu, Dika tuh kebangun karena dia tuh ngedenger kayak ada suara ketokan dari pintu depan. Dan pas disamperin terus dibuka pintunya, Dika nih inget banget ada sosok ibu-ibu ngetok pintunya minta tolong. Tapi udah sekitar jam 12 sampai 1 dini hari lah. Katanya si ibu ini tuh minta tolong buat bantuin rumahnya kejatuhan pohon. Di situ karena kasihan ya Dika langsung buru-buru lah tuh jalan ngikutin si ibu-ibu ini. Jalan-jalan-jalan, ternyata Dika nih gak sadar dia tuh dibawa buat balik ke tempat pertama yang mereka samperin di sana. Tempat dimana Ayah ini tuh sempat hilang, Muy. Aduh. Dia masuk ke area pepohonan, pelan-pelan, tengah malam sambil nyingkirin ranting-ranting pohon yang pada jatuh. Sampai akhirnya Dika nih bener-bener deg-degan. Dia cuma bisa diem, bengong dan kaku. Karena dia tuh nyampe ke rumah si ibu itu yang ternyata cuma berwujud gundukan tanah sama tumpukan batu gitu. Ya itu tuh makam, Muy, makam yang kebetulan emang gak kelihatan karena ketutupan sama ranting-ranting pohon yang jatuh gitu. Tapi pas Dika coba ngeliat sekeliling, si ibu-ibu tadi tuh udah gak ada. Terus kalian tahu gak di mana sosok ibu-ibu tadi? Dia ada persis di atas dahan pohon. Dan pas banget di atas Dika berdiri detik itu. Aduh anjing. Jadi secara sosok dan postur mirip banget sama ibu-ibu tadi. Tapi bedanya kali ini dia tuh pakai gaun merah panjang banget, nutup sampai kaki. Terus rambut kaku, lurusnya tuh gak kalah panjang, bahkan hampir kena muka si Dika saking panjang rambutnya ini. Anjir. Di situ Dika gak mikir panjang, dia langsung nyadarin diri, terus lari kenceng banget ke arah penginapannya dia. Dan epicnya, katanya pas Dika ngebuka pintu penginapannya, ternyata teman-temannya semua udah kebangun, duduk rapet mepet di tembok, sambil mukanya tuh pada kelihatan ketakutan gitu. Dan pas Dika jalan masuk ke penginapannya ini, Dika baru tahu dia ngelihat sendiri kalau di depan teman-temannya di tengah ruangan si Ayah ini udah joget aja gitu kayak penari Jawa. Aduh anjing, serem banget lagi. Merah, terus tiba-tiba dia juga udah pakai kain merah aja di lehernya, nggak tahu dapat dari mana. Di malam itu anak-anak akhirnya keliling buat nyari semacam orang pinter gitulah buat ngebantuin Ayah. Jauh setelah kejadian ini, Dika sempat beberapa kali ketemu Ayah buat ngobrol-ngobrol sekaligus kayak ngomongin perihal kejadian kemarin lah di Kepulauan Seribu itu. Dan teori yang mereka berdua yakinin sih mungkin sosok kuntilanak itu tuh dulu warga sekitar penginapan mereka yang kebetulan punya dendam sama si pemilik penginapan. Makanya dia datang buat ngasih teror ke setiap pengunjungnya yang datang. Terus diarahin ke makamnya dia buat tukeran tempat tinggal kali ya. Wah gila sih. Binat, lo tahu atau pernah nonton nggak film-film yang mungkin ada kayak freezer roomnya atau semacam kayak ruangan ada freezer yang digunain buat nyimpen daging-daging seger gitu? Iya ya, tahu gue. Itu kan biasa ada di resto, department store atau bahkan di toko daging gitu kan. Menurut lo Binat,
Biasanya daging apa aja yang ada di dalam freezer room itu? Ya sapi, kambing. Kalau misalkan ada babi ya babi, ya nggak sih? Buat kita makan kan? Iya benar. Nah, gue juga mikir kayak gitu. Ya pasti daging normal lah yang dalam freezer room itu kan. Tapi pernah gak sih lo bayangin, dari sekian banyak daging seger itu, ternyata ada daging orang atau manusia di dalamnya. Aduh. Kenapa gue tanya ini? Karena ternyata ada, Nat. Ada freezer room di salah satu resto di Jakarta Utara yang gak cuma nyimpen daging binatang gitu, tapi juga ada jasad orang di dalamnya. Wah gila. Lebih tepatnya jasad orang yang gak sengaja kejebak, kekunci sampai mati di dalam. Dan cerita ini sebenarnya belum diketahui sama publik. Makanya orang yang ngirim cerita ini, mantan pegawai tempat itu minta disamarin nama dan tempatnya. Oke. Sebut aja namanya Rido ya. Iya. Jadi ceritanya kebetulan si Rido ini lulus dari salah satu SMK di jurusan Tata Boga. Akhirnya Rido cari kerja, terus dapatlah posisi di kitchen salah satu resto di Jakarta Utara. Tempatnya dimanapun juga gue gak bisa nyebutin ya. Tapi intinya resto tempat dia kerja ini emang terkenal sama menu-menu olahan daging, mulai dari steak maupun makanan lainnya lah. Makanya wajar ada freezer room di sana. Dari awal Rido masuk tuh sebenarnya emang udah dapat cerita-cerita banyak banget dari pegawai seniornya dia. Kalau beberapa bulan ke belakang ternyata sempat ada insiden kecelakaan kerja yang nimpa salah satu anak magang. Jadi ada anak magang yang kebetulan lagi mau ambil daging di freezer room, tapi malah kekunci dari dalam. Nah dia kebetulan masuk pas piket malam. Terus sosok itu baru ditemuin besok harinya dalam keadaan udah beku, kaku, duduknya nekuk dan udah gak bernyawa. Gara-gara kejadian itu, makanya resto ini punya peraturan gak boleh ke freezer room kalau malam-malam dan sendirian tanpa pengawasan. Takutnya ya beneran kejadian kayak waktu itu, gak ada yang ngejagain pintunya terus kekunci dari dalam. Udah tuh setelah beberapa minggu kerja dan ngikutin pelatihan, akhirnya Rido dapat kesempatan buat nyobain bertugas ngurusin daging-daging di freezer room. Sebenarnya kalau dibilang ngeri ya nggak ngeri sama sekali, ya kayak ruangan es pada umumnya aja gitu. Tapi lama kelamaan di sana Rido tuh beneran kayak bisa nyium bau yang beda gitu lebih, Nat. Bau darah tapi amis, anyir, bukan kayak daging hewan, bukan kayak bau darah hewan. Dan dia yakin banget ini nih kayak bau darah manusia gitu. Nah tapi tiap dia bilang ke teman-temannya, dia malah dianggap halu dan belum cukup tajam indera penciumannya. Nanti pelan-pelan juga bakal kebiasa kok, gitu mulu kata teman-temannya. Nah karena jawaban senior-seniornya kayak gitu pun akhirnya Rido juga coba cuek dan dia anggap bau itu tuh beneran bau daging aja lah gitu. Iya. Tapi sebenarnya pengalaman aneh di dalam freezer room itu yang dirasain sama Rido nggak cuma itu doang, Nat. Jadi sebelumnya si Rido ini tuh emang minus matanya, tapi pada saat itu emang belum pada tahu aja. Jadi agak blur tuh buat dia ngeliat jarak jauh. Sempat ada momen waktu pas dia lagi tugas ngedata stok daging di freezer room malam-malam, dia tuh denger kayak ada suara roda troli gitu gerak-gerak gitu sendiri. Dari jauh dilihat lah, tapi cuman kayak tumpukan daging biasa, kata si Rido. Tapi makin lama diliatin, kata Rido yang matanya minus ya pada saat itu, katanya potongan-potongan daging itu tuh kayak gerak-gerak pelan-pelan gitu, kayak naik turun gitu, Nah, Aduh anjir. sampai akhirnya ngebentuk kayak badan orang lagi tiduran nekuk. Aduh anjing. Spontan teriak lah Rido, sampai ngagetin teman-teman lain yang ada di luar freezer room. Pada lari tuh nyamperin Rido. Nah pas Rido cerita apa yang dilihat barusan, teman-temannya nggak jawab apa-apa. Mereka cuma narik Rido buat lebih ngedeket ke tumpukan daging dan ternyata nunjukin gitu nggak ada apa-apa kok gitu. Di situ teman-temannya malah jadi curiga sama peringatan Rido. Tapi ya Rido masih coba nutupin kalau mata dia minus dan terpaksa ikut ngaku kalau mungkin dia salah lihat gitu. Nah kenapa? Karena takutnya kalau dia ketahuan matanya minus, dia tuh harus dipindahin ke job desk lain. Nah sedangkan dia tuh udah nyaman di job desknya dia gitu. Udah tuh nggak kerasa Rido udah kerja hampir 1,5 bulan, masih ada 4,5 bulan lagi buat probation. Sekarang Rido bisa dianggap udah mulai paham lah sama kerjaan dan apa yang perlu dia inisiatifin buat dia lakuin setiap hari. Karena udah dianggap paham dan mampu, jadwal piket malam Rido pun akhirnya juga bertambah dari sebelumnya. Tapi di 1,5 bulan ini, Rido pun masih belum kepikiran buat beli kacamata. Jadi sampai sekarang ceritanya ya, mata dia tuh masih blur. Kejadian-kejadian aneh di freezer room sebelumnya pun juga sejauh ini cuma dianggap salah lihatnya sama Rido, karena ya buktinya pas disamperin emang gak ada apa-apa kan. Nah tapi setelah 1,5 bulan ini, Rido yakin banget kalau selama ini yang dia lihat itu tuh bukan perasaan doang, itu beneran fakta gitu, Nat. Jadi pas banget Rido lagi piket malam, closingan sama beberapa teman-teman restonya, ngedata dan ngechecklist persediaan dan kualitas daging yang ada di freezer room. Nah Rido tuh denger jelas banget kalau sebelumnya dari dalam freezer room tuh ada kayak orang ngesut-sutin dia gitu, Nat. Kayak manggil-manggil dia. Rido pikir itu temennya yang bakal nemenin ngedata dia gitu.
Masuklah dia ke freezer room. Pas lagi fokus-fokus ngedata, tiba-tiba suara kayak gemerincing rantai gitu nongol, kayak cereng gitu. Sama Rido dipanggil tuh temennya tadi yang sut-sutin dia, tapi kok nggak ada yang nyaut. Pas coba dilihat sekeliling, ternyata Rido tuh sendirian, nggak ada siapa-siapa di freezer room. Jadi suara yang kayak manggil-manggil dia itu dan suara gemerincing rantai itu tuh berarti bukan dari orang gitu kan. Di tengah-tengah kondisi bingungnya ini, suara gemerincing rantai tuh makin kedengeran kayak sengaja dimainin. Rido keliling dong buat nyari kayak sumber suara dari mana. Dan pas di sudut freezer room, Rido beneran kayak tiba-tiba beku gitu nge-freeze badan Binat. Lo tahu kan, biasanya tuh ada daging-daging gede yang kayak disangkutin ke kail gitu terus dijejerin kalau di freezer. Iya. Nah ini kata Rido, dia tuh beneran lihat jelas kalau di barisan daging-daging yang digantung itu, di barisan paling belakang ada bentuk daging yang menyerupai badan. Bukan badan sapi, bukan badan kambing, bukan badan babi, tapi badan orang. Jadi beneran kayak ada orang lagi yang digantung gitu Binat. Punggungnya dicantolin ke kait besi. Dan sosok ini tuh kayak gak bisa anteng, kayak gerak-gerak minta tolong gitu. Aduh. Tapi ternyata pas mau cabut Binat, pintu freezer roomnya ketutup dari luar. Dan kalau udah ketutup emang susah buat dibuka dari dalam. Nah sambil terus ngedengerin suara minta tolong yang dari sosok daging itu, Rido tuh cuma bisa berdoa terus-terusan aja berharap ada yang ngebukain pintunya dia dari luar. Udah takut sama sosok tadi, sekarang Rido pun juga takut dia bakal jadi korban meninggal berikutnya karena nyangkut di freezer room gitu kan. Gak lama dari situ alhamdulillahnya teman kantornya ngebukain dari luar karena kebetulan si orang ini lagi nyariin Rido. Nah tapi karena kejadian itu akhirnya Rido dipanggil lah sama HR-nya, ngejelasin kayak gimana pun ya Rido kena SP karena kan dia udah ngelanggar peraturan kantornya yang mana gak boleh ke freezer room sendiri malam-malam tanpa pengawasan. Gak cuman itu, di hari berikutnya Rido sementara dipindahin ke divisi lain dulu. Dia diperbantukan buat semacam kayak motong-motong daging buat packing jadi kayak frozen food gitulah. Jadi intinya gak dibolehin dulu tuh ke freezer room. Tapi lu tau gak Nat, dipindahinnya dia ke job desk baru ternyata gak bikin dia tenang. Karena puncaknya pengalaman terakhir Rido, dia tuh ngalamin sampai ini nih bener-bener yang bikin dia tuh kena mental lah gitu. Ada satu momen pas dia lagi motong-motong daging malam-malam, dia tuh sambil bengong gitu motong-motong daging tapi ngeliat ke arah depan. Terus kok lama-kelamaan daging yang awalnya dia potong empuk tiba-tiba jadi keras dan bertekstur. Nah bahkan ada beberapa bagian daging yang kerasa banget kalau masih ada tulangnya gitu. Pas banget Rido nunduk, ini kan dia sambil motong sambil nengok ke depan kan. Pas Rido ngerasa kok tiba-tiba aneh, dia motong dagingnya sambil nunduk tuh ngeliat ke dagingnya. Ternyata jelas banget Nat, yang dipotong sama Rido itu tuh bukan daging sapi tapi bagian tubuh orang. Aduh anjing. Lebih tepatnya dia lagi motong jari-jari tangan orang. Wah, gila kan. Udah tuh pokoknya gak tahu itu akibat dari mata minus dia atau emang karena dia udah terlanjur parno, makanya terus-menerus tuh dia dihantuin sama si setan-setan yang ada di freezer room itu. Tapi malam itu ya juga jadi malam terakhirnya Rido buat kerja di sana. After itu dia balik ke rumah dan dia langsung minta resign. Iya pasti kena mental banget sih kalau udah bener-bener bersentuhan bahkan motong jari manusia. Iya gila. Kalau gak kena mental sih menurut gue emang psikopat ya. Malah ya anjir. Tapi kalau dipikir-pikir ya, ini cerita dari Jakarta tuh udah bukan sekali kan kita bawain. Iya. Udah beberapa kali. Ini menurut gue karena memang penduduk di Jakarta aja itu udah belasan kali lipat dibanding daerah-daerah lain kan. Bener. Pasti possibility untuk punya kisah atau pernah punya pengalaman horor lebih banyak. Gue yakin masih lebih banyak daripada ini sih. Ya gak sih? Cerita orang Jakarta yang pernah ngalamin kejadian horor kan maksud lo? Iya.